Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang wanita di Samarinda tewas saat rumahnya terbakar. Ribuan guru honorer swasta maupun negeri menggelar aksi demo untuk mempertanyakan insentif mereka. Ratusan murid SD Negeri 007 Sungai Pinang Samarinda membatik secara massal. Rumah di Jalan Pipit 1, Blok F, Perum, Sambutan Idaman Permai, Samarinda ini sebagian hangus terbakar. Meski musibah pada Minggu sore ini tidak menjalar ke bangunan lainnya, namun penghuni rumah bernama Iskanah gagal menyelamatkan diri. Wanita berusia 55 tahun itu tewas bersama rumahnya yang terbakar. Musibah memilukan ini terjadi pukul 16.25 waktu Indonesia Tengah. Upaya untuk menolong korban sudah dilakukan warga dengan menyiram kobaran api. Hanya saja, korban yang tinggal seorang diri itu gagal diselamatkan karena ia tidak bisa bergerak lantaran menderita stroke. Sini Pak, itu cuma nyemprot aja. Nyemprot pakai selang biasa ini ya? Pakai selang biasa aja. Yang terbakar di bagian mana pertama, Pak? Depan sini di kamar, ini ruangan apa aja. Oh, kamar depan ini ya? Iya. Kalau posisi korban, setahu Bapak? Di dalam ruangannya tadi. Dalam ruangannya ya? Iya. Pak, kondisi ini Bapak ini sakit atau gimana, Pak? Dia sakit. Selama ini kondisinya? Selama berapa saat kena stroke. Kena stroke ya? Tinggal berapa orang di sini? Sendiri aja. Sendiri aja ya? Jadi saat api berkobar, Bapak tolong dengan penyiraman air ya? Iya. Oh, iya. Yang terbakar satu unit rumah dengan kondisi satu penghuni. Untuk korban mengalami saat ini meninggal dunia, luka karena tahap terbakar atau gimana. Jadi saat ini korban meninggal dunia. Kondisi korban sebenarnya dalam rumah ini berapa orang? Kondisi di rumah ini hanya satu orang penghuni saja karena penghuni tersebut mengalami lumpuh, stroke sudah lama. Sudah lama ya. Pak, untuk jenis kelamin sendiri? Jenis kelaminnya perempuan. Untuk memastikan penyebab kematiannya, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit. Polisi juga menyelidiki sebab kebakaran tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Musibah longsor di Jalan Sangga Buana Geraha Indah Balikpapan Utara menyebabkan 3 rumah warga rusak hingga ambruk. 1 orang terluka di bagian kepala dan tangan tertimpa reruntuhan saat akan mengeluarkan barang berharga dari dalam rumah. Asmar, pemilik rumah, menyatakan tanda-tanda longsor sudah terlihat sejak sebulan lalu. Akan tetapi mereka belum berpindah karena belum mendapatkan tempat yang baru hingga akhirnya rumah yang dihuni ambruk. Itu kemarin kenapa itu, Pak? Kejatuhan, jatuh yang kejadian waktu ini. Iya. Longsor itu, Pak. Yang longsor. Baru ini. Oh, kalau yang terakhir rumah Arbani setengah 4 tadi malam. Setengah 4 Kalau tadi yang malam. longsor sudah 1 bulan hari ini tanggal 3 ini. Ada tanda-tandanya sudah, Pak. Ya. Bapak lagi ada di mana tadi malam itu pas kejadian? Pak ada di rumah sini. Yang rebaya. Kalau kepala luka sama tangan tuh kenapa, Pak? Ya itu, pas di dalam rumah ngapain? menyelamatkan barang, tapi kan masih utuh rumah itu. Tiba-tiba tembok Sabar, Pak ya. jatuh. Sabar, Pak. Iya, Pak. Tiba-tiba jatuh ke lantai tidak mampu, jebol ikut ke bawah. Oh. Selamat masihan saya ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang tiba di lokasi kejadian memastikan sudah memberikan imbauan pada warga untuk segera mengungsi. Peringatan itu disampaikan karena tanahnya labil.
tanda-tanda longsor ini sudah kita berikan peringatan pada tanggal 1 kemarin atau hari Sabtu kemarin. Ini sudah ada kejadian pertama, tetapi pada waktu itu bangunan ini masih belum seperti ini ya. Jadi kita sudah melakukan mitigasi untuk segera melakukan evakuasi, pindah ke tempat yang lain seperti itu. Dan mereka juga sudah mengamankan barang yang ada, sehingga pada tadi pagi subuh jam 4 sudah terjadi longsor susulan. Dan di sini tidak, kita lihat sendiri ya, material rumah ada 3 rumah yang hancur. Korban longsor berharap bantuan dari pemerintah untuk meringankan bebannya setelah rumahnya tak lagi bisa ditempati. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. MJ pemuda 18 tahun ini ditangkap dan digelandang ke Polres Berau di Tanjung Redep. Pemuda asal Talisayan itu ditangkap karena mencabuli bocah perempuan berusia 7 tahun. Modus pelaku untuk menjerat korban dengan iming-iming permen karet. Kapolres Berau AKBP Sindu menegaskan bahwa satuannya tidak memberi toleransi terhadap pelaku pencabulan. Ia menegaskan bahwa ancaman pidana yang akan diberikan merupakan pidana terberat agar tidak ada lagi korban lainnya. Dari hasil pemeriksaan dilakukan oleh Polsek Talisayan bahwa kasus ini sudah kejadian kelima. Untuk korban sendiri adalah anak-anak yang masih berusia 7 tahun. Ya, modusnya adalah menawarkan permen kepada korban. Kemudian kalau alasan pelaku ya pengakuan tersebut hanya khilaf. Namun ini kita tidak ada alasan, tetap kita lakukan penindakan dan penahanan. Karena kami juga mendalilkan di sini bahwa Polres Berau sangat konsen terhadap keselamatan dari anak-anak kita yang khususnya di wilayah Berau, dan terhadap kasus-kasus pedofil kita tidak ada kompromi dan akan kita proses, dan kita sudah koordinasikan supaya dapat tindakan hukum. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal perlindungan anak di bawah umur dan pasal pencabulan dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita di Samarinda tewas saat rumahnya terbakar. Ribuan guru honorer Seribuan guru di Samarinda Senin siang berkumpul di halaman parkir Gor Segiri. Guru pengajar mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah pertama ini akan mendatangi kantor wali kota guna menuntut insentif yang sudah dihapus oleh pemerintah kota. Para guru yang melengkapi aksinya dengan orasi dan pembentangan berbagai tulisan bernada protes itu meminta wali kota tetap membayarkan hak-haknya berupa tunjangan profesi pendidik. Tunjangan ini dituntut karena mereka mengetahui tunjangan serupa telah diterima para guru di daerah lain di luar Samarinda. Ada kami yang berhati mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya kota di wilayah Kalimantan Timur yang tidak mendapatkan TPP hanya Kota Samarinda.
Selama ini bahasa yang digunakan itu ada insentif. Sedangkan insentif payung hukumnya tidak kuat. Akhirnya dijadikan sebuah temuan. Jadi kalau kita lihat merujuk pada Permendagri nomor 061549 tentang tata cara tambahan penghasilan, di situ diatur bahwa seluruh ASN itu berhak mendapatkan TPP. Yang pertama yang kami harap adalah pemberian TPP. Jadi di mana dari Kemendikbud juga sudah aturannya, bahkan di beberapa wilayah sekitar kita itu TPP untuk guru diadakan dan bahkan sudah berjalan lama, tapi di Samarinda sampai saat ini untuk guru ditiadakan. Oh, ditiadakan. Hal itulah yang diutamakan. Memang tidak ada untuk guru, memang ditiadakan untuk Samarinda. Nah, harusnya ada gitu ya? Harusnya ada, karena ada Kemendikbud ada peraturannya ada gitu. Tapi memang diserahkan oleh daerah. Tenggarong ada, Balikpapan ada, Sangatta ada, semuanya 10 kota di kota Samarinda ini ada. Bahkan provinsi aja 2 juta TPP-nya. Hanya di Samarinda. Jadi sebenarnya itu intinya. Menanggapi tuntutan para guru, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa insentif tersebut tidak dihapuskan. Hanya saja aturan kementerian menegaskan bahwa insentif tidak boleh tumpang tindih. Jika sebagian guru menerima insentif dari pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi menerima insentif daerah. Sama sekali hanya satu substansinya, menjelaskan bahwa kami duga kuat digoreng untuk disebarkan dengan penafsiran yang tidak sesuai dengan substansinya. Tidak pernah ada kebijakan pemerintah, jangankan menghapus, mengurangi pun tidak ada. Tapi entah dari mana tiba-tiba tergoreng bahwa insentif itu akan dihapus. Hanya satu saja sebenarnya substansi edaran itu, hanya substansi soal penerima TPG yang menurut peraturan ini, dan arahan Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini yang tidak boleh lagi menerima tambahan penghasilan apapun namanya dari pemerintah daerah. Sepanjang aksinya, selain membawa berbagai tulisan bernada protes, para guru juga menggelar doa bersama agar insentif yang mereka harapkan diberikan lagi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sehat sejahtera untuk semua Bapak Ibu. Membawa spanduk bertuliskan dukamu duka kita. Aliansi supporter sepak bola di Samarinda Minggu malam berjalan kaki menuju Taman Samarinda. Sebelumnya para supporter terlebih dahulu menggelar sholat gaib di Masjid Sofiatul Amin kawasan Gor Segiri, Samarinda. Aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk keprihatinan atas peristiwa yang menimpa ratusan supporter yang jadi korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur usai laga Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Para supporter menyebut peristiwa tersebut sebagai Sabtu Kelam. Dalam keprihatinannya, para supporter sepak bola ini menghendaki tidak ada lagi peristiwa serupa yang menimpa penonton dan supporter sebelum dan sesudah pertandingan. Ini aksi solidaritas dari para aliansi supporter dari Samarinda, dari kawan-kawan Arema, Persebaya, Kopassus, semua yang ada di Samarinda, aliansi supporternya. Kami mengucapkan bela sungkawa kepada teman-teman saudara kami yang ada di Arema, di Malang, di Kanjuruhan sana yang kemarin tragedi Sabtu Kelam ya. Itu sangat luar biasa sekali menurut saya sih. Itu yang kami lakukan untuk malam ini. Ini dengan kejadian ini apa yang menjadi pelajaran dari buat teman-teman ini? Kalau untuk kami para aliansi supporter Samarinda ya, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini karena ini merugikan semua orang yang ada di tribun sih khususnya. Ya, kami dari Bonek Liar Samarinda dan mewakili seluruh bonek se-Indonesia menyampaikan duka yang sangat mendalam untuk sepak bola Indonesia. Harapannya apa nih? Harapannya ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kita selaku supporter jadi fans ya, fans fanatik boleh, tapi jangan fanatik buta seperti ini. Karena tidak ada
sepak bola yang seharga nyawa. Suasana duka supporter sepak bola ini terus berlangsung sepanjang aksinya. Bahkan beberapa di antaranya hingga meneteskan air mata karena tak kuasa menahan sedih. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Razia penertiban pengguna kendaraan di wilayah Penajam Pasar Utara kembali digiatkan. Operasi Bersandi Zebra Mahakam 2022 itu akan melibatkan berbagai pihak, mulai Polri, TNI, Satpol PP hingga Dinas Perhubungan. Operasi ini akan berlangsung dari tanggal 3 hingga 15 Oktober 2022. Wakapolres Penajam Pasar Utara Kompol Bergas Hartoko menyatakan tujuan operasi Zebra Mahakam ini untuk menurunkan angka kecelakaan, kejahatan jalanan serta meningkatkan disiplin pengendara untuk menaati aturan berlalu lintas. Jadi berkenaan dengan operasi Zebra sebetulnya operasi kepolisian yang rutin dilaksanakan, di mana untuk agar masyarakat pengguna jalan ini bisa mentaati aturan lalu lintas maupun rambu-rambu yang ada. Di mana tujuannya adalah untuk terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Nah itu. Memang pada saat pembukaan kita pada hari ini dan berakhir tanggal 15 ini kita operasi Zebra ini seperti biasa untuk melibatkan instansi terkait. Operasi Zebra Mahakam 2022 ini ditandai dengan apel gabungan yang digelar di halaman Mapolres Penajam Pasar Utara Senin pagi. Apel ini diikuti semua satuan yang tergabung dalam operasi tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasar Utara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita di Samarinda tewas saat rumahnya terbakar. Ribuan guru honorer swasta negeri Paket sembako inilah yang akan dibagikan Polresta Balikpapan kepada warga yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada bakti sosial kali ini, Polresta menggandeng wartawan televisi yang tergabung di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Balikpapan. Oke, diterima. Sip. Para wartawan membagikan 200 paket sembako kepada pedagang kaki lima, warung-warung kecil, penyapu jalan, dan warga kurang mampu. Agar penyalurannya tepat sasaran, paket tersebut diantar langsung ke rumah warga yang berhak menerima. Pengantaran ini dilakukan wartawan siang dan malam. Kami dari Polresta Balikpapan akan membagikan bansos sembako bagi warga yang terdampak kenaikan BBM. Namun kami menggandeng rekan-rekan media, baik media cetak, elektronik maupun televisi, karena memang dari kawan-kawan media ini akan mendistribusikan bahan sembako ini, bansos ini pada misalnya pedagang kaki lima ataupun tukang sapu dan sebagainya. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Balikpapan dan juga Polres Balikpapan membagikan sembako untuk
warga di Kota Balikpapan seperti warga yang kurang mampu, pedagang, pelaku UMKM maupun juga difabel ya yang membutuhkan uluran tangan atau bantuan. Kebetulan hari ini kami membagikan atau memberikan sembako kepada mereka yang berisi ada beras, ada juga minyak dan juga bahan makanan lain. Semoga itu bisa bermanfaat bagi mereka. 200 paket sembako ini bisa disalurkan seluruhnya. Polisi dan wartawan mengajak berbagai kalangan untuk ikut peduli membantu warga yang kini kesulitan pasca kenaikan harga BBM tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Prosesi merebahkan tiang ayu sebagai tanda berakhirnya Pesta Adat Erau 2022 digelar Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura di Keraton Kesultanan di Tenggarong Kutai Kartanegara Senin siang. Selain kerabat kesultanan, merebahkan tiang ayu ini dihadiri Bupati Kukar Edi Damansyah dan beberapa undangan lainnya. Merebahkan tiang ayu merupakan simbol untuk menidurkan tiang ayu yang didirikan sepanjang Pesta Adat Erau berlangsung. Prosesi ini terlebih dahulu diawali dengan mengulur naga atau menurunkan naga dan berlimbur atau siram-siraman. Kalau bahasa terdahulu itu adalah menidurkan kembali tiang ayu. Menidurkan tiang ayu ini adalah momen atau simbol sebagaimana penutupan dari Erau Adat Kelas Benua, yang mana memang itu tadi sudah dilakukan Ayahanda Sultan Kutai Kartanegara setelah para kerabat dan para pejabat pemerintah yang diberikan penghargaan untuk menidurkan kembali tiang ayu itu sebagai sebuah simbol penutupan dari sebuah erau. Bagi pemerintah kabupaten, pelaksanaan Erau bukan saja sebagai simbol untuk menjaga tradisi dan budaya, namun juga sebagai sumber ekonomi bagi warga. Buktinya sepanjang pekan ini, kawasan Kota Raja Tenggarong ramai dikunjungi pelancong yang datang dari berbagai daerah. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya Kecamatan Tenggarong dan sekitarnya. Ini semua sudah berpartisipasi di dalam pelaksanaan Erau tahun 2022 ini. Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan kita persiapkan lagi lebih baik, sehingga di sisi lain tradisi, budaya, adat istiadat Kesultanan Kutai Ing Martadipura ini tetap terjaga dengan baik, tapi di sisi lain kegiatan ekonomi kreatif, ekonomi kerakyatan juga bisa lebih meningkat dan berkembang lagi. Pesta Adat Erau 2022 ini digelar sejak 25 September hingga 3 Oktober 2022. Rangkaian pesta adat itu dipusatkan di Keraton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura atau Museum Mulawarman Tenggarong. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Murid-murid SD Negeri 007 Sungai Pinang Samarinda ini tengah mengikuti kegiatan membatik yang berlangsung di sekolahnya. Kegiatan yang diikuti 750 siswa itu digelar untuk memperingati Hari Batik Nasional. Jumlah murid sebanyak itu menyebabkan aktivitas membatik ini tidak bisa digelar bersamaan di sekolah. Sebagian membatik dari rumahnya masing-masing namun tetap dipantau oleh guru secara daring. Meski hanya murid sekolah dasar, namun proses pembuatan batik tidak hanya melukiskan pola. Ratusan murid ini memulai sejak dari awal, yakni sejak dari pembuatan pola hingga melukis pola. Kegiatan ini diikuti dari kelas 1 sampai kelas 6 sejumlah 752 siswa.
Nah, pelaksanaannya bertahap karena tidak mungkin sejumlah 752 ini serentak hari ini. Jadi akan ada sesi pagi dan sesi siang nanti jam 1 seperti itu. Ada undangan itu Ya? Ada undangan. Iya, betul. Dari untuk kelas 1 dan kelas 2 itu secara daring mereka membatik didampingi oleh orang tua masing-masing seperti itu. Murid sekolah dasar ini senang diberi kesempatan belajar membatik. Kegiatan ini menjadi sarana baginya untuk menyalurkan hobi melukis. Memang suka gambar dari kecil. Iya. Berarti selain di sekolah, rumah suka gambar. Iya, suka gambar. Sudah sering membatik. Iya. Mau nggak jika jadi seniman batik? Hobinya apa? Hobinya menggambar. Gambar. Iya. Meski batik ini dibuat murid sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6, namun hasilnya cukup menarik. Batik yang mereka lukiskan di kain itu nampak cantik saat sudah dibuat menjadi benda semacam sarung bantal, taplak meja, dan hiasan dinding. Amir Hamzah dan Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.